Kedengeran nggak? Saya nggak ngeliat orang-orang ini. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan. Terima kasih untuk menyempatkan pada malam ini untuk hadir di sini. Untuk tidak biasanya tentu saja saya berbicara satu arah ini, biasanya kita ngobrol. Setelah ini pasti kita akan ngobrol. Tapi izinkan saya untuk beberapa menit ke depan saya berbicara satu arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan. Sebelum memulai, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Dewan Kesenian Jakarta yang telah mempercayakan podium dan kepada saya malam ini. Malam ini saya akan berbagi pengalaman, pikiran, pandangan, serta memberikan tawaran yang mayoritas muncul karena pergulatan saya dengan pengalaman tersebut. Pengalaman saya sebagian besar berkutat di dalam seni rupa. Namun saya kira cerita-cerita ini juga relevan untuk bidang seni lainnya. Bisa jadi pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan akan terasa sangat dekat, sama, bahkan mungkin sangat intim dengan pengalaman sebagian yang hadir di sini. Tapi bisa juga berbeda. Saya berupaya semaksimal mungkin untuk menikmatinya. Momen ini semoga Bapak Ibu dan kawan-kawan yang hadir di sini bisa menikmatinya juga. Pengalaman saya di masa kecil terhadap kesenian bukan sesuatu yang istimewa tentu saja. Seperti masa kecil kebanyakan anak Indonesia lainnya, ketika itu saya menghabiskan hari-hari dengan kegemaran coret-coret, main musik, dan banyak lagi aktivitas kesenian lainnya. Seperti fenomena umum masa kecil, saya menjadi bagian dari begitu banyak anak yang memendam cita-cita menjadi seniman. Jika mengenang masa kecil itu, sebagian dari kita sekalian mungkin memandangnya sebagai laku yang naif. Memang di dalam konteks negara atau zaman saya dulu, cita-cita seperti itu naif adanya. Saya beruntung karena lingkungan masa kecil memungkinkan saya untuk kemudian hari melanjutkan hidup di dunia naif itu, dunia kesenian. Pada era tahun 80-an, Pak Tino Sidin dengan penampilan ikoniknya kerap muncul di layar televisi untuk memupuk imajinasi seni visual pada anak-anak. Mungkin beberapa kita lalu ingat suara spidol Pak Tino ketika berdecit menggoreskan drawing-drawingnya yang di kertas. Media massa cetak seperti Pos Kota dan Harian Kompas juga memberi ruang untuk anak remaja menyiarkan karya-karyanya seperti karya saya pada saat itu. Sebagian anak-anak yang punya cita-cita menjadi seniman, termasuk saya, lantas melanjutkan kuliah ke sekolah tinggi seni. Cerita setelahnya tentu kita tahu ya, ada yang tak selesai kuliah seperti saya, dan seperti juga yang tersenyum dan ketawa-ketawa di sana tadi itu, pindah jurusan yang lebih pasti untuk hidup. Ada yang lulus dan tidak jadi apa-apa. Namun ada banyak juga yang memasuki dunia yang tak pernah lepas dari situasi kritis ini, dunia seni. Mengapa kritis? Dunia seni kita bukanlah dunia yang dimana mereka yang berada di dalamnya dapat menaruh kepastian hidup. Orang-orang yang bekerja di dunia ini mesti benar-benar pandai mengatur dirinya sendiri. Sebab mereka akan selalu berada di antara satu kecemasan ke kecemasan lainnya. Kecemasan akan ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, kecemasan akan laku atau tidak laku, kecemasan dari satu proyek, jeda sedikit, lalu lanjut ke proyek lainnya. Bukan pemilik modal, bukan pula pegawai atau buruh. Tidak ada kepastian penghasilan rutin standar UMR, apalagi asuransi, prekariat sejati. Dan tentu saja tidak ada tunjangan ini itu, apalagi dana pensiun. Singkatnya, sebuah dunia yang serba tak pasti untuk menumpangkan kehidupan. Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa ini, contohnya, kebanyakan kita yang ada di dalam dunia seni hidup dari komodifikasi seni. Kita mempertukarkan nilai atau karya seni dengan kapital uang. Kita hidup dari menjual karya atau menyediakan jasa. Ada juga yang menjual jasa
konsultasi artistik, mengajar, atau mengajukan proposal proyek seni ke lembaga donor asing, ataupun ke pemerintah daerah dan pusat. Dari beragam cara bertahan hidup yang demikian, nyatanya toh hanya 1%, ini perkiraan optimis sebenarnya, yang betul-betul hidup dari kerja keseniannya. Sisanya atau sebagian besar yang lain harus nyambi ke industri-industri komersil yang terdekat dengannya. Pada awal Orde Baru, Jakarta mengalami gelombang urbanisasi yang besar. Kembali pada kisah masa kecil, orang tua saya termasuk yang ikut dalam gelombang urbanisasi tersebut. Keduanya memulai hidup di Jakarta dan beruntung karena berhasil memiliki sebidang tanah dan rumah kecil di wilayah timur Jakarta. Sebagaimana lumrah bagi rumah para keluarga perantau di Jakarta, kami menjadi tuan rumah dan rumah kami menjadi tempat transit, tempat tinggal sementara untuk keluarga atau saudara jauh dari kampung yang ingin memulai kehidupan di Jakarta, entah untuk belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Rumah kami tidak sepenuhnya menjadi privat untuk keluarga inti. Kami selalu tinggal bersama keluarga tambahan. Di rumah kami kerap berperan sebagai tuan rumah yang menjamu tetamu. Aktivitas menjamu ini saya kira sesuatu yang begitu mengakar di dalam kebudayaan kita. Tidak heran, di dalam banyak kebudayaan di Indonesia, tamu dilihat sebagai berkah. Dari ingatan masa kecil sederhana ini, saya kemudian berpandangan, bisa jadi rumah dalam konsep ruang kita itu tidak pernah benar-benar privat dan domestik. Ia selalu berada di antara yang privat dan yang publik. Lebih jauh, ruang secara umum bagi kita tidak pernah secara tegas kita pisahkan antara yang privat dan yang publik. Mungkin lebih tepat atau lebih sering saya suka beranekdot, ruang kita itu sebenarnya tidak dibagi menjadi privat dan publik, tapi lebih kepada AC dan non-AC. Atau kita tidak pernah memisahkan itu, kita tidak pernah melihatnya dalam oposisi begitu biner atau bertentangan. Rumah pada dasarnya memang telah menunjukkan bagaimana cara masyarakat kita dalam menyikapi tubuh, ruang, interaksi personal, sosial, dan berorganisasi dalam skala kecil. Dari rumah pula, kita kemudian bisa melihat contoh-contoh baik praktik swakelola dari kolektif seni di berbagai tempat di tanah air. Dari sana kita akan dapat menarik pelajaran bagaimana model lembaga dan organisasi seni skala kecil menengah dibayangkan, dirancang, dikerjakan, dan dianut. Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan, saya ingin melanjutkan cerita bagaimana cara pandang saya terhadap rumah ini terus berlanjut dan berkembang. Pada 2010, saya bersama Rifki Effendi menguratori sebuah pameran di Pasar Seni Ancol yang berjudul Fixer. Pameran itu menampilkan kerja dari 21 komunitas, ruang alternatif, dan kolektif seni. Ini tambahan sebenarnya, karena pada tahun 2010, seingat saya belum memakai istilah kolektif seni. Yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti misalnya Padang, Jakarta, Bandung, Cirebon, Jatiwangi, Jogja, Semarang, Malang, Surabaya, dan Makassar. Mereka banyak bermunculan setelah reformasi, bersamaan dengan terbukanya keran ekspresi dan kebebasan berkumpul. Fenomena ini terjadi sejak akhir periode 90-an, misalnya saja ada Taring Padi tahun 98 hingga awal 2000 ada Ruang Rupa, ada MES 56 dan sebagainya, dan menjadi penting untuk diamati karena ragam model dan sebarannya. Sekarang beberapa inisiatif tersebut ada yang bertahan hidup, sebagian tidak aktif lagi, atau bahkan sudah bubar. Saat mempersiapkan pameran itu, kami melakukan survei kecil dan sederhana sebenarnya dengan mengirimkan beberapa pertanyaan tentang gagasan kolektif mereka. Pertanyaannya juga sederhana, seputar data-data organisasi, dan meminta mereka untuk mengirimkan beberapa foto yang mereka anggap merepresentasikan praktek mereka. Yang menarik, hampir semua foto yang dikirimkan sebagai representasi organisasi mereka adalah foto rumah di mana mereka tinggal sekaligus bekerja.
Selain itu, salah satu karakter yang terlihat dari foto-foto tersebut adalah gambaran mereka sedang berkumpul dalam formasi melingkar. Gambaran tersebut memberikan sebuah pemaknaan bahwa pertemuan dan saling berbagi dalam percakapan telah menjadi laku sekaligus praktik yang sangat penting. Dan rumah tentu saja adalah tempat yang sangat nyaman dan paling memungkinkan untuk membuat semua peristiwa itu terjadi. Biasanya peristiwa pertemuan terjadi di ruang tamu. Karena ruang tersebutlah yang biasanya paling luas dari kebanyakan rancangan rumah tipikal di Indonesia. Semua kelompok yang menjadi subjek dalam survei kami juga menggunakan rumah sebagai awal dan pusat kegiatan. Mereka mengubah dan mengadaptasi ruang domestik menjadi sebuah ruang yang lebih nyaman untuk tidak hanya mereka, tapi juga untuk tamu atau publik lain. Adaptasi ini tampak dilakukan dengan menjadikan ruang tamu sebagai ruang berkumpul, jadi ruang pamer, kamar tidur jadi ruang kerja, atau studio, atau perpustakaan, dan ruang arsip. Kalau di ruang rupa dulu, toilet jadi kantornya Om Leo. Laku menjadikan rumah sebagai ruang-ruang inisiatif ini bisa dikatakan sebagai ciri dari komunitas atau kelompok atau kolektif. Saya selalu agak sulit untuk pinpoint terminologi kelompok ini, mungkin harus bekerja lebih banyak tentang itu. Di Indonesia pasca 98, di mana mayoritas ruang-ruang inisiatif tersebut mengawali aktivitas mereka dari rumah sewaan. Biasanya rumah-rumah sewaan dari ruang-ruang inisiatif ini berada di area pemukiman warga kelas menengah, pekerja, suatu area yang sekuler, berdampingan dengan berbagai macam latar belakang, warga, etnis, dan agama. Ada alasan praktis lain tentunya yang menyebabkan rumah tinggal menjadi pilihan untuk dijadikan ruang inisiatif ini. Harga sewa yang cukup terjangkau dan mudah didapatkan. Biasanya patungan tentu aja. Dengan begitu, sebuah ruang inisiatif bisa bertahan lebih baik secara finansial, di samping juga membuktikan bahwa para seniman pengelolanya berasal dari kelas sosial ekonomi yang kurang lebih sama dengan warga di sekitar rumah sewaan mereka. Sistem penyewaan biasanya per tahun dan pembayaran sewa didapat dengan cara mengumpulkan uang secara kolektif dari anggota kelompok. Rumah yang disewa biasanya juga dipakai, digabungkan atau disesuaikan untuk kepentingan anggota kelompok. Semisal sebagai tempat tinggal sekaligus tempat bekerja. Jadi yang nggak punya kos-kosan biasanya juga tinggal di situ. Sekali lagi ada domestik atau privat dan publik yang bercampur. Secara mudah kita bisa mengandaikan kemunculan ruang-ruang ini sebagai representasi dari kelas menengah pekerja, tempat di mana ia tumbuh. Aktivitas pada ruang inisiatif ini kemudian menjadi semacam fenomena di mana para pelaku ruang ini turut membayangkan dirinya hidup dan melangsungkan kegiatan kesenian bersama di antara warga. Dari ruang tamu yang sederhana, ruang inisiatif memposisikan diri sebagai pengisi infrastruktur pendukung yang vital, menjadi inisiatif warga yang berdikari. Keberadaan ruang di lingkungan pemukiman membuka tawaran sekaligus menuntut kemampuan dan kepekaan seniman untuk bernegosiasi dan berdialog dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitarnya. Berada bersama warga menjadikan seluruh kegiatan ruang-ruang ini tumbuh secara alami dan memantik kesadaran akan nilai-nilai sekitar. Nilai-nilai yang bisa saja dibuat berdampingan dan juga menjadi sebuah strategi eksplorasi dan eksperimentasi artistik yang berakar pada kelokalan yang spesifik. Ruang inisiatif seniman ini paling tidak mempunyai dua kecenderungan yang sekaligus saling mempengaruhi. Pertama, praktik kerja artistik yang dilakukan bersama secara kolaboratif maupun secara individu hadir sebagai sebuah pernyataan artistik kelompok dalam bentuk proyek seni atau karya seni kolaboratif. Lalu kecenderungan yang kedua, ruang-ruang ini mengambil peran sebagai salah satu sistem pendukung dalam ekosistem atau medan kesenian. Jadi mereka tidak hanya bekerja untuk mereka sendiri, tapi juga untuk mendukung orang lain. Pengambilan peran ini kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan atau program berkesadaran publik. Mengapa dapat dikatakan kesadaran publik?
Mereka mengelola berbagai program dan kegiatan seperti mengadakan pameran, workshop, festival, diskusi, penerbitan, pemutaran film, video, website, penelitian, hingga upaya pengarsipan yang kesemuanya ditujukan untuk publik paling dekatnya. Paduan dari kedua kecenderungan praktek ini menjadi pembeda peran dan jenis organisasi dan kelompok seniman yang berkembang saat ini dari generasi sebelumnya yang kebanyakan lebih mempunyai kecenderungan memberdayakan secara internal kelompoknya sendiri. Meleburnya kedua kecenderungan praktik di atas juga memberi warna spesifik dan lebih organik, karena ia secara terbuka bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kontekstual. Pengaruh pendekatan artistik yang lebih imajinatif telah banyak pula mempengaruhi bentuk-bentuk pengelolaan dan kegiatan. Kegiatan atau sebuah peristiwa yang dapat menjadi media ekspresi, tidak hanya dalam sudut pandang penyusunan program atau yang orang juga bisa menyebutnya kuratorial atau bagaimana isi program dirancang, tapi bahkan dapat mempengaruhi keseluruhan peristiwa. Bagaimana sebuah kegiatan harus dikomunikasikan dan berdialog dengan ruang dan publiknya, serta bagaimana ia harus berada menjadi gagasan yang dialami oleh publik. Sebuah kegiatan bisa dilihat sebagai peristiwa artistik yang di dalamnya terdapat bagian terbuka yang siap menjadi penampang organik bagi berbagai intervensi. Kejadian-kejadian tak terduga dan spekulatif adalah potensi-potensi baru. Begitu pula beragam elemen lain yang muncul pada pertemuan-pertemuan itu. Peristiwa serupa ini juga akan menghasilkan penemuan-penemuan yang secara organik dan fleksibel dapat diapresiasi dan langsung diserap oleh publik. Dalam peran dan pendekatan inilah sebuah kegiatan menjadi bentuk ekspresi artistik tersendiri. Kesemua fenomena di atas saya sebut sebagai estetika kelembagaan. Ia adalah keindahan yang muncul dari eksperimentasi dan spekulasi koreografi pengelolaan kelembagaan. Kreasi model ekonomi kolektif dan sumber daya sebagai sebuah pernyataan atau strategi artistik serta puitik yang melibatkan publik. Estetika kelembagaan ini juga adalah usaha untuk mengorganisir, menentukan prinsip dan nilai-nilai, manuver strategi keberlanjutan, serta posisi dan peran sosial politik. Ini adalah sebentuk estetika yang kompleks sebenarnya. Ia tidak hanya berurusan dengan soal artistik atau produksi artistik, tapi juga masuk ke wilayah yang lebih luas, ruang publik dan pengelolaan. Bentuk berkumpul, interaksi sosial seperti festival, pasar, pesta, bazar, pada dasarnya harus bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks ruang dan publik. Bentuk-bentuk ini tidak hanya dan sudah seharusnya menjadi praktek artistik, tapi lebih jauh lagi harus menjadi praktek sosial sekaligus. Ia menjadi wadah bagi berkembangnya kerja-kerja lintas disiplin dan profesi, yaitu menggabungkan seni dan aktivisme, menggabungkan kepiawaian dalam pengelolaan dan kemampuan berjejaring, menantang kemampuan untuk mencari dukungan, mengasah rasa dan imajinasi untuk membaca sekeliling sehingga mengaktualisasikan potensi sumber daya lokal. Secara umum, ruang-ruang ini mampu bertahan karena secara sadar ataupun tidak mereka telah menerapkan konsep lumbung, di mana sumber daya dikumpulkan, dibagi, serta dikelola secara kolektif atau bersama. Dan kita bisa lihat lumbung-lumbung kecil telah dimulai dan tercipta dari ruang-ruang tamu mereka. Ibu, Bapak, dan kawan-kawan sekalian yang terhormat. Aus dulu. Ini masih ada nggak ya orangnya? Masih ya. Kerja-kerja dan wadah yang diciptakan kolektif seni ini mempertemukan dan menjalin transaksi serta relasi sosial yang secara perlahan terus-menerus membesar dan meluas, menemukan sifat kepublikan dan posisinya di masyarakat. Yang membesar bersamaan dengan dukungan dari masyarakat sekaligus keterlibatan masyarakat lebih jauh di dalamnya. Ketika sebuah peristiwa telah diselenggarakan beberapa kali atau rutin dan mendapat sambutan, lalu warga juga terlibat, otomatis ia menjadi relevan dan menancapkan posisinya yang penting. Perlahan ia menjadi sebuah kekuatan lain yang menawarkan imajinasi
dan pengetahuan di tengah kekuatan-kekuatan yang telah ada sebelumnya. Posisi hidup bersama warga ini adalah bayangan ideal saya sebenarnya. Bagaimana sebuah lembaga seni harusnya mengakar dan menjalar dalam masyarakatnya. Ia berada di dalamnya dan menjadi bagian dari masyarakatnya. Suatu strategi dibangun berdasarkan kedekatan, bahkan kesulitan dan kesenangan bersama. Hal ini membuat seni mendapatkan posisinya dengan alami di tengah masyarakat tanpa usaha-usaha yang tendensius dan penuh strategi formalistik. Ruang-ruang ini sebagaimana saya bahas di atas, biasanya diawali oleh sekelompok seniman atau mahasiswa seni. Lalu pada perkembangannya terkini, semakin banyak juga dikelola oleh tidak hanya oleh seniman, tapi kolaborasi lintas disiplin. Ilmu sosial, budaya, politik, dan juga lintas profesi atau pekerjaan, buruh, pekerja, pegawai, nelayan, bahkan petani, dan lain sebagainya. Hal ini menciptakan pertemuan lintas disiplin ilmu dan praktek yang saling memperkaya strategi dan model kerja mereka. Pada awalnya, ruang inisiatif dibayangkan oleh para seniman tersebut sebagai kerja-kerja inisiatif mandiri karena tidak adanya peran signifikan dari negara. Namun posisi sebagian besar ruang inisiatif ini dan kelompok seniman ini tidak hadir sebagai oposisi langsung dari negara. Bukan pula sebuah antitesis, bukan pula sebuah perlawanan kalau menurut saya, maupun reaksi langsung atas medan seni rupa arus utama yang masih didominasi medium utama seperti seni lukis, patung, dan lain-lain. Menurut saya, kemunculan ruang ini dan kelompok seniman ini lebih tepat dilihat sebagai usaha untuk menanggapi perubahan di masyarakat demi mengembangkan gagasan praktek seni yang lebih relevan dan terlibat langsung dengan kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selama ini, sebagaimana kita ketahui bersama, produksi seni rupa atau gagasan seni rupa sangat tidak diimbangi dengan dukungan dan pengembangan elemen lain dalam seni seperti kritik, kajian, dan pendidikan. Juga minimnya fasilitas ruang sebagai sarana pembentukan wacana, absennya dukungan apresiasi, serta penyebaran informasi dan komunikasi yang kurang baik dalam skala lokal, nasional, apalagi internasional. Ketimpangan yang selalu terputus dari mata rantai itu seiring sejalan dengan sangat sedikitnya individu atau organisasi mandiri yang terkelola dengan baik, pemerintah atau non-pemerintah, dan dapat mengambil peran itu. Sejumlah inisiatif seniman yang muncul kemudian pada akhirnya berusaha untuk melengkapi dan memperbaiki terputusnya mata rantai siklus produksi pengetahuan tersebut. Inisiatif ini sekaligus berupaya untuk membawa gagasan seni rupa dan elemen lain di dalamnya ke dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Tak heran jika akhirnya praktik-praktik seni rupa tersebut kemudian berjalan secara mandiri dan tidak terlalu peduli sebenarnya dengan keberadaan infrastruktur seni rupa pemerintah, lembaga swasta, dan juga lembaga pendidikan seni yang telah ada sebelumnya. Kinerja kelompok seniman yang sangat aktif mengelola gagasannya ini tidak terlalu terpengaruh secara langsung dengan ada atau tidaknya sebuah pusat kesenian di kota tertentu. Keterpisahan ini terjadi karena sebelumnya memang tidak pernah terjadi hubungan saling mengikat dan mempengaruhi di antara keduanya. Kita dapat melihat persoalan ini sekaligus sebagai gambaran kegagalan dan ketidakmampuan infrastruktur seni pemerintah dalam memahami pergerakan gagasan di sekitarnya. Persoalan keterpisahan ini juga dapat kita lihat dari hubungan institusi atau lembaga pendidikan seni dengan inisiatif seniman di sekitar lembaga tersebut berada. Pendidikan seni modern yang dimulai awal kemerdekaan, yakni di ITB 1947, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebelumnya ASRI tahun 50, IKJ sebelumnya LPKJ tahun 70. Selain begitu memusat di Jawa, juga tidak terlalu memperlihatkan upayanya untuk mengakselerasi pembacaan perkembangan realitas sosial, budaya, ragam kerja, dan praktek kesenian di tanah air. Sangat ironis kalau perguruan tinggi seni menjadikan praktik dan pengetahuan seni
menjadi cabang ilmu yang paling konservatif. Atau bahkan saya sangat khawatir kita sedang mereduksi pendidikan seni menjadi penghasil birokrat seni dan seniman berorientasi pasar. Soal keterpusatan, tentu saja ada kampus seni lain di luar Jawa, yakni ISI Padang Panjang, sebelumnya ASKI tahun 65, Institut Seni Indonesia Denpasar, sebelumnya ASTI tahun 67. Namun keterpusatan di Jawa itu tetap saja kuat. Kebanyakan lembaga pendidikan formal dan perguruan tinggi seni telah memutus hubungan atau memberi jarak yang lebar antara praktik seni di dalam dinding kampus dengan kenyataan dan imajinasi warga di luar dinding kampus. Jadi buat adik-adik mahasiswa, tolong dipikirkan lagi. Masih ada waktu. Jarak inilah yang juga menjadi faktor mengapa banyak ruang alternatif dan dalam dua dekade terakhir juga tumbuh di luar Jawa. Hal ini membuktikan bahwa ada semangat dan kebutuhan yang sangat kuat untuk belajar bersama dari ruang-ruang yang tercipta ini. Kita bisa melihat fenomena kemunculan ruang-ruang dan praktek kolektif di banyak tempat. Tidak hanya sebagai upaya untuk menampung kebutuhan tawaran imajinasi dan ekspresi warga, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk yang saya bilang tadi melengkapi siklus pengetahuan yang terputus atau tidak lengkap di konteks ekosistem seni di lokal tertentu. Usaha membaca fenomena dan praktek-praktek yang ada, serta pengalaman menjadi cerita, lalu dikelola menjadi pengetahuan yang bisa dipelajari dan dimaknai lebih lanjut, yang akhirnya bisa disebarkan untuk menciptakan narasi serta imajinasi demi keberlanjutan kebudayaan. Ruang-ruang ini menjadi potensi untuk menulis narasi dan sejarah kesenian lokal. Karena pendidikan seni, wacana dan medan seni berpusat di Pulau Jawa telah menyedot banyak potensi pelaku seni untuk bekerja di Pulau Jawa. Ia menjadi tempat belajar yang berusaha melihat kenyataan di masyarakat sebagai konsentrasi pembelajaran. Maka tidak heran ia menjadi relevan bagi konteks lokal. Ruang-ruang inisiatif ini mengubah relasi guru-murid dengan hubungan yang lebih horizontal dan egaliter. Ia menawarkan kurikulum berbasis pada pengetahuan di sekitar atau praktek-praktek di sekitar, menawarkan pendekatan belajar dari pengalaman keseharian, menggabungkan teori dan praktek secara integral dan paralel. Pembelajaran ruang alternatif dibangun dengan format yang sederhana dan terbuka, tanpa kurikulum yang klinis atau lengkap, dengan pendekatan belajar bersama dan juga tanpa keberlimpahan dana, dikelola dengan sederhana, bahkan kebanyakan gratis. Beberapa poin di atas ini saya sarikan secara sangat ringkas dari riset Fixer kedua yang dilakukan tahun 2019-2021. Terima kasih buat teman-teman periset Fixer kedua yang sebagian ada juga di tempat ini. Terima kasih sekali lagi. Modal yang dikembangkan oleh ruang-ruang inisiatif ini berasal dari kebutuhan yang mendesak. Dan apakah ia dapat menjadi solusi untuk jangka panjang? Mungkin tidak. Yang pasti ini adalah sebuah upaya untuk melengkapi siklus pengetahuan yang merupakan potensi yang besar dan sangat penting di tengah dinamika warga kita yang beragam. Upaya-upaya pembelajaran alternatif yang dilakukan ruang-ruang ini dalam kurun waktu 1 dekade terakhir penting sebagai sebuah keragaman wadah dan model pembelajaran seni. Upaya ini perlu terus didukung, dikritik, dan dirayakan. Adalah sebuah pemiskinan ekosistem kesenian ketika kita hanya mempunyai sedikit ragam model pendidikan seni dan juga sedikit dalam jumlah di tengah rentang lanskap geografis Indonesia yang luas. Sudah seharusnya kita mempunyai keragaman jenis dan model pendidikan serta pembelajaran seni Indonesia yang beragam, karena kita punya sangat banyak ragam praktek seni budaya pada konteks lokal.
Terkait dengan infrastruktur seni bangunan pemerintah, salah satu kegagalan mendasarnya adalah kegagalan merelevansikan perannya secara terus-menerus dalam merespon percepatan praktek medan seni dan percepatan perkembangan perubahan kenyataan sosial dan politik di masyarakat. Infrastruktur semacam ini seharusnya bisa bekerja terus-menerus, membangun dengan perlahan dan mengelola kerja-kerja yang relevan meliputi aspek-aspek apresiasi, kritik, pendidikan, mediasi, membangun fasilitas, dan tentu saja dalam bentuk dukungan pengelolaan yang baik. Minimnya dukungan dan pemahaman pemerintah terhadap perkembangan dunia seni membuat kondisi ini bertambah buruk. Keberadaan institusi seni, bentukan atau bagian dari pemerintah tidak banyak membantu pergerakan wacana kesenian dalam masyarakat. Sebab minimnya kemampuan sumber daya manusia, fasilitas, dukungan, dana, birokrasi, dan tentu saja minimnya imajinasi dan kreativitas. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga pendidikan seni. Sepertinya kita sedang gamang dan bingung dalam perubahan atau gamang memaknai perubahan dan keberlanjutan yang bisa membuat kita sangat mudah terjebak dalam sistem yang eksploitatif. Hal ini membuktikan bahwa pendanaan dan fasilitas bukan jawaban utama. Yang kita butuhkan adalah menjaga keberlanjutan gagasan dan nilai-nilai. Contoh lain yang dapat kita lihat adalah Taman Ismail Marzuki. Enggak, belum, ini belum. Tuh, punchline-nya bukan di situ. Contoh lain yang dapat dilihat adalah Taman Ismail Marzuki, tempat kita berada saat ini. Tim sebelumnya menjadi rumah bagi banyak seniman. Saya sama teman-teman di Ruang Rupa, atau bahkan sebelum Ruang Rupa terjadi, juga bernongkrong dan menghabiskan banyak waktu di payung-payung, di IKJ, di belakang, paling belakang IKJ, bukan berarti terbelakang. Jadi tim juga punya bagian dari jalan panjang Ruang Rupa sebelum 2000. Kalau teman-teman tahu bahwa Ruang Rupa berdiri tahun 2000, tapi sebelum 2000, 90-an awal 94, 95, saya dan teman-teman di IKJ sebenarnya sudah berkumpul di Taman Ismail Marzuki ini untuk banyak berdebat dan mendiskusikan embrio yang akhirnya menjadi Ruang Rupa pada tahun 2000. Oke, lanjut. Tim sebelumnya menjadi rumah bagi banyak seniman. Kedepan ia mungkin akan berubah menjadi industrial, infrastruktur yang dibayangkan dapat menjadi profesional dan bisa menjadi wadah yang lebih baik bagi seniman. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang bisa diharapkan dari ruang-ruang baru ini? Relasi dan percakapan seperti apa yang dibayangkan terjadi dari konstruksi dan struktur yang telah dibangun? Berikutnya, mampukah ia menjadi rumah atau rumah dalam tanda petik, atau sekumpulan rumah atau seperti kampung yang aman dan nyaman bagi seniman lintas bidang, lintas generasi, dan beragam warga untuk hidup dan berbagi bersama? Pertanyaan terakhir, sistem operasi apa yang cocok dan baik untuk menjalankan itu semua? Maaf kalau saya lebih banyak bertanya di situ dibanding mengajukan solusi. Dari perjalanan jatuh bangunnya ruang-ruang tersebut, dalam 2 dekade terakhir, kita dapat melihat berbagai usaha dilakukan untuk melengkapi, membangun, dan mengembangkan bentuk infrastruktur seni rupa yang berasal dari kebutuhan percepatan gagasan seni rupa, gagasan sosial, politik, atau gagasan-gagasan yang lain yang tidak secara langsung bersentuhan dengan komersial. Setiap kota atau daerah dengan segala komplikasinya sebagai sebuah situs politik, sosial, dan budaya telah membuat medan seni terfragmentasi dengan intensitasnya masing-masing.
Ini merupakan sebuah fenomena menarik yang tercipta dari begitu kompleksnya visi, dari yang komersial hingga yang berdarah-darah dengan ideologinya, dan agenda dari setiap pelaku seni yang pada akhirnya berjalan sendiri-sendiri, serta berusaha memenuhi kebutuhan akan infrastruktur menurut urgensinya masing-masing. Meski berasal dari kebutuhan yang nyata dan aktual, dari para pelaku dan publiknya, ia tidak dengan sendirinya menjadi infrastruktur yang vital. Karena faktor intensitas, keberlanjutan, dan daya tahan sebuah infrastruktur yang menjadi sangat mempengaruhi. Tapi tentu saja tidak semua inisiatif cukup beruntung dan dapat bertahan mereposisi kuasa seni rupa kontemporer serta melakukan praktik yang melampaui sebagaimana saya maksud di atas. Ada juga banyak inisiatif yang terlanjur bubar sebelum mereka dapat mewujudkan mimpi-mimpi mereka untuk turut serta berbagi praktik dan wacana dalam dunia seni rupa. Ada beberapa alasan mengapa beberapa ruang inisiatif tidak mampu bertahan. Mereka tidak berhasil membentuk orientasi yang baik, sehingga mudah kehabisan tenaga karena terus-menerus tersasar. Tidak mampu membentuk peran kepublikan, atau kehabisan dukungan atau sumber dana, ini udah pasti, atau para anggotanya sibuk bekerja di industri komersial, atau beberapa anggota dari ruang-ruang tersebut atau organisasi tersebut sukses secara individual. Tentu saja tantangan dari keberlanjutan dan kebertahanan ini juga dirasakan oleh kolektif tempat saya beraktivitas, Ruang Rupa dan juga Good School ekosistem. Keberlanjutan merupakan pertanyaan paling utama dalam bentuk praktek kolektif seni. Bukan saja perkara ekonominya, tapi yang terpenting adalah keberlanjutan gagasan dan ide, termasuk bagaimana ia bisa meregenerasi gagasan, bagaimana memperluas ide, dan mengartikulasikannya sehingga terus relevan dan penting di dalam konteks kebudayaan. Kesinambungan gagasan dan relevansi menjadi yang pertama, barulah diikuti oleh kebutuhan dan kesinambungan dana dan struktur. Gagasanlah yang sudah seharusnya menentukan dan mendefinisikan struktur, bukan sebaliknya. Yang menjadi masalah utama dan klasik adalah ketidakmampuan kita untuk membayangkan dan mengambil peran, serta ketidakmampuan kita untuk mengelola ide-ide dan mengartikulasikannya. Pertanyaan lanjut yang perlu diajukan di tengah-tengah semangat kita, pemerintah atau pihak-pihak yang berkemampuan, yang sibuk dengan pembangunan infrastruktur fisik dan sebagainya, apakah pendanaan dan dukungan struktural menjamin keberlanjutan? Sedangkan sebagian besar pendanaan saat ini berdasarkan pada logika produksi atau logika proyek, berorientasi pada hasil akhir dan bukan pada dukungan proses. Sedikit atau tidak ada sama sekali dukungan untuk seniman baik individu maupun kolektif yang akan fokus pada spekulasi model keberlanjutan pada konteks lokalnya masing-masing. Kita tahu bahwa pendanaan kerap datang dari segelintir pihak yang menguasai sumber daya, dan mereka bukanlah penderma yang bebas nilai. Ada nilai-nilai tertentu yang dikampanyekan. Ketergantungan pada para pemilik sumber daya ini kerap menimbulkan keterbatasan bagi pelaku seni untuk mengerjakan atau memperjuangkan idealismenya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia seni kontemporer global, termasuk juga Indonesia, adalah sebuah medan ekonomi. Pertanyaannya, siapakah yang paling diuntungkan dari praktek seni kontemporer global? Mungkinkah kita dapat menciptakan model distribusi lebih adil, di mana ketergantungan asimetris atau tidak setara, yang berakar pada hubungan kekuasaan yang tidak adil, tidak direproduksi terus-menerus. Ketergantungan global lembaga-lembaga seni budaya terhadap sistem pendanaan, salah satunya pendanaan asing, menciptakan bahaya terhadap keberlanjutan dan keberadaan lembaga-lembaga ini. Apalagi sebagian besar, jika tidak semua, lembaga pendanaan internasional ini didirikan atau berasal dari negara-negara bekas penjajah yang bukan kebetulan masih menguasai sebagian besar sumber daya global hingga saat ini. Kondisi ini telah menciptakan demoralisasi
dan melemahkan daya tawar lembaga seni budaya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hubungan kekuasaan yang direproduksi melalui hubungan antara pemberi dan penerima hibah dirancang untuk memperluas imperialisme, di mana hubungan kekuasaan bersifat asimetris dan logika ekstraksi akumulasi menggarisbawahi praktek kontemporer kita. Segala sifat yang dilabeli dosa mengemuka dalam kenyataan praktek ini. Kita sulit untuk tidak menjadi manusia yang penuh kecemburuan, kerakusan, ketamakan, nafsu, kesombongan, kemalasan, dan kemarahan. Ini usulnya Mirwan Andan, Seven Deadly Sin. Perkara lainnya, sudah menjadi sifat sistem kapitalis, yakni kemampuan untuk menyerap dan mengubah apa saja menjadi komoditas. Demikianlah seni rupa kontemporer saat ini pun bisa menelan dan mengaduk apa saja menjadi produknya. Bersamaan dengan itu, seni rupa saat ini masih sangat hegemonik, ekstraktif, dan eksploitatif. Lalu bagaimana cara agar siklus tersebut bisa kita putus? Sehingga seni kontemporer bisa lebih bermanfaat, terutama bagi mereka yang berkontribusi. Salah satunya seniman. Barangkali pemaknaan sumber daya sekadar pada dana atau uang telah memiskinkan pemahaman kita akan sumber daya itu sendiri. Padahal waktu, modal sosial, jaringan yang ada, dan berbagai bentuk pengetahuan adalah juga sumber daya. Bagaimana kita mengoperasikan sumber daya jenis ini di dalam kerja-kerja ekosistem seni kita? Mengkritik dan bersungut-sungut belaka terhadap sistem pendanaan sebagai reproduksi baru imperialisme kuno tentu saja sudah lama dilakukan dan itu melelahkan. Praktek kita terlihat baik-baik saja, hanya karena kita menyembunyikan banyak hal di bawah meja. Bersamaan dengan itu, entitas negara sebagai sebuah sistem yang berdaulat dan menjanjikan untuk warganya kehilangan cengkeramannya atau perannya. Berlandaskan kesadaran atas dua fenomena tersebut yang memang dirasakan sebagai keseharian dalam kerja-kerja kita. Kolektif-kolektif ini perlahan-lahan mengupayakan kemerdekaannya dari lembaga donor asing dan juga dukungan negara. Kita lihat apakah mereka berhasil atau kami berhasil. Berdasarkan survei yang dilakukan teman-teman peneliti di Fixer 2022 yang melakukan survei terhadap kolektif-kolektif sebanyak 40-nya membagikan informasi tentang bagaimana mereka mengembangkan usaha mandiri. Di samping sumber-sumber dana pendanaan lainnya seperti iuran anggota, arisan, koperasi, hibah dari lembaga donor luar negeri dan pemerintah. Untuk kasus donor swasta maupun pemerintah ini, banyak kolektif seni yang tidak bisa mengaksesnya karena kendala legalitas lembaga serta kendala-kendala birokrasi lainnya. Dari sekitar 50-an kolektif seni yang disurvei dalam penelitian Fixer 2020, 59,5%-nya belum punya badan hukum. Ini ada setengahnya, aneh banget. Hibah perorangan dan sponsorship dari brand-brand swasta. Begitu beragam jenis usaha mandiri yang dikembangkan dan diupayakan kolektif-kolektif seni dari seluruh Indonesia ini. Saya akan menyebutkan sekian ragam usaha mandiri yang dikembangkan oleh teman-teman kolektif di banyak tempat di Indonesia ini. Antara lain, proyek artistik, komisi dengan swasta dan pemerintah, penjualan alat-alat grafiti dan merchandise, mengerjakan event branding dan company branding, usaha kuliner dan coffee shop, membuat studio foto, mengelola toko buku, penjualan olahan pangan lokal, berjualan benih dan bibit sayur, usaha travel agent, ini menarik banget,
pengerjaan mural pesanan di kafe-kafe, jasa foto dan videografi, art handling, penyewaan ruang, menjadi event organizer kecil-kecilan, musik biasanya, menyelenggarakan pertunjukan musik, lokakarya berbayar, dan tentu saya menjual karya seni dengan harga terjangkau, penyewaan sound system, mengerjakan desain, dokumentasi buku program NGO teman-temannya, membuat bazar, menjual hasil pertanian dari kebun yang mereka kelola, kelas seni berbayar untuk anak-anak, jasa ekowisata, menarik banget, dan penjualan produksi sandang lokal, membuat toko kecil, sampai menjadi agen seniman, dan juga ngelapak di kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan kata lain, di dalam konteks usaha mandiri, kolektif seni adalah UMKM Palu Gada. Ya, berikutnya. Yuk. Untuk yang ini saya mau pindah ke situ. Halo? Ya. Oh iya. Ini makin seru soalnya. Saya ingin membahas lebih lanjut perihal kehadiran pemerintah dalam kerja-kerja seni budaya. Kalau tadi saya agak pesimis, sekarang kita lihat. Pada tahun 2021, sebuah upaya panjang dari masyarakat seni untuk mendorong kehadiran pemerintah di dalam pendanaan seni budaya akhirnya tercapai. Dan di tahun ini, dana abadi kebudayaan itu mulai bisa dimanfaatkan. Ini menjadi sejarah bagi hubungan antar pemerintah, pelaku seni dan warga. Dana publik yang berasal dari pajak warga untuk pertama kalinya dikelola dengan model dana abadi lewat sistem review atas pengajuan terbuka dengan kategori tertentu. Kehadiran dana abadi kebudayaan ini tentu patut disambut oleh pekerja seni dan budaya. Sejak lama pemerintah menggunakan seni budaya untuk membangun identitas nasional dengan karakteristik terpusat dan top down. Kita punya banyak trauma terhadap bagaimana seni dan rezim otoriter sebenarnya bekerja sama. Di pihak lain, warga mengartikulasikan ekspresi seni budaya sebagai sebuah bahasa ekspresi kritis, merayakan suka duka kenyataan, dan ritual kebersamaan. Sekian lama pula kita yang bergerak di seni budaya tidak mendapat dukungan pemerintah. Dan warga juga mengambil sikap bahwa seni budaya adalah milik warga, dan kuasa serta kontrol pemerintah janganlah ikut campur di dalamnya. Ini mulai berubah sepertinya. Dana abadi kebudayaan menghadirkan beberapa potensi yang menjanjikan. Dengan penekanan pada kebudayaan lokal atau tradisi, ia bisa menjadi pendorong spekulasi model keberlanjutan berbasis lokal. Dengan dana Indonesiana, riset atas tradisi Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada pengkajian ilmiah saja. Ia mesti didorong untuk menghasilkan spekulasi model perorganisasian yang berbasis lokalitas. Pemanfaatannya juga mesti meningkatkan kolaborasi antar lokal, bukan kolaborasi antar lokal-lokal dengan pusat. Dengan bahasa yang lebih familiar, menciptakan kolaborasi antar daerah, bukan hubungan pusat daerah. Kolaborasi saling bertemu, saling berdialog secara artistik, saling bercakap-cakap antar lokal, sudah cukup lama absen. Pengembangan budaya berbasis sumber daya lokal dimungkinkan dengan keberadaan dana abadi ini. Pelibatan publik yang semakin luas di dalam kegiatan seni budaya pun sangat dimungkinkan. Dan paling terpenting menurut saya adalah kemungkinan untuk mendesentralisasi praktek seni yang selama ini memusat di Jawa. Namun demikian bukan berarti kehadiran dana tersebut tak beresiko. Relasi seniman, pelaku seni dan pemerintah akan berubah serta berkemungkinan untuk menciptakan ketergantungan seniman terhadap pemerintah. Ia bisa terjebak pada keputusan-keputusan yang memusat dan rentan transparansi. Ia juga bisa menjadi
instrumen dan alat kontrol negara. Ia bisa mengontrol ekspresi kritis yang mandiri, dengan kata lain sensor, atau yang paling kejam self-censorship. Di kalangan seniman, jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menciptakan kompetisi antar pelaku kesenian. Kerentanan model ini juga dibayang-bayangi oleh ketakutan perubahan situasi politik atau intervensi kuasa politik yang sangat bisa mempengaruhi arah kebijakan dan tentunya dapat meragukan dan merugikan pelaku seni atau ekosistem seni. Penggunaan dana abadi di dalam konteks seni budaya ini tentunya bukan hal yang baru. Kita bisa melihat banyak sekali contoh bagaimana negara-negara lain menjalankan strategi pendanaan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan kebudayaan mereka. Resiko-resiko yang saya kemukakan tadi bisa kita lihat pada pengalaman di negara-negara yang telah menggunakan model dana ini. Untuk menghindari resiko-resiko yang demikian, sekali lagi, kita perlu mencari model pengelolaan yang berakar di dalam kebudayaan dan kosmologi kita. Saya cuma membayangkan, mungkinkah kita melihat dan menyikapi dana abadi ini sebagai lumbung sumber daya yang dikelola secara bersama oleh para pelaku kesenian secara setara dan transparan. Saya kira ini salah satu jalan yang lebih menarik yang dapat kita tempuh bersama untuk pemajuan kebudayaan. Jalan yang ditempuh bersama oleh warga, pelaku pemerintah secara setara, bukan relasi kuasa antara pemilik sumber daya dan peminta dana. Dalam mencari model pengelolaan sumber daya yang berakar pada kebudayaan dan kosmologi lokal, saya mungkin bisa kembali menceritakan pengalaman saya dan kawan-kawan. Sejak 2000, bersama kawan-kawan, saya bekerja dan belajar di ruang rupa mempraktekkan langsung pembangunan lembaga seni sebagai juga bentuk artistik. Kami juga membuat unit usaha milik bersama untuk menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber. Hal ini kami lakukan untuk menyangga program-program agar bebas dari intervensi artistik sponsor atau penyandang dana. Tidak sepenuhnya berhasil memang. Hampir tidak mungkin malah. Pada 2018, Ruang Rupa, Serum, dan Grafis Suruhara pindah ke Jakarta Selatan, dan di sana kami membentuk Good School, ekosistem dan konsentrasi kerja pada pendidikan. Kami menyebutnya studi kolektif dan ditujukan untuk semua pelaku seni yang ingin belajar bersama soal praktek kolektif. Ini adalah wadah pendidikan berbasis pengalaman tentang praktek kolektif. Ia menjadi tempat belajar bersama perihal kolektif seni, mempelajari tumbuh kembangnya dan juga mengkritisinya. Kami percaya wadah edukasi adalah tempat terjadinya kritik dan otokritik yang konstan. Dengan terus-menerus dikritik dan ditantang, keberlanjutan sistem kolektif seni dimungkinkan karena ia bisa menghindar atau lepas dari tantangan baru seturut situasi dan kondisi di sekitarnya yang terus berkembang. Ketika berada di gudang sarin ekosistem sekitar 2016-2018, ide dan sistem lumbung mulai kami uji cobakan. Lumbung dalam interpretasi kami adalah wadah kolektif di mana semua sumber daya yang dimiliki oleh setiap kolektif atau kelompok disimpan dan dikelola secara bersama. Lumbung ini menjadi kekuatan pendorong utama dalam mendasari kerja kolaborasi kami untuk memaknai dan mengelola sumber daya, baik yang berwujud, misalnya uang, ruang, peralatan, arsip, dan sebagainya, dan yang tidak berwujud, ide, program, pengetahuan, tenaga, waktu, dan lain-lain. Secara metaforis, lumbung bisa dilihat sebagai ruang tamu sederhana, sehingga siapapun bisa datang dan membangunnya dari bawah ke atas, sehingga memiliki ruang itu sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa asal-usul lumbung berasal dari konsepsi rumah pada umumnya di Indonesia hingga pemanfaatan rumah oleh kolektif-kolektif seni Indonesia seperti saya memulainya di awal. Ruang ini bisa menjadi ruang yang baru yang dibentuk oleh persimpangan elemen tanpa menyerap yang berpotensi menghilangkan identitas orang di dalamnya. Lumbung adalah ruang eksplorasi, inovasi tanpa batasan formal kelembagaan. Masih banyak ini ternyata. Maaf. Dalam pengalaman menjadi direktur artistik di Documenta 15 di Kassel, Jerman 2022,
Ruang Rupa menerapkan lumbung bukan sebagai slogan, retorika ataupun tema yang biasanya menjadi pusat di mana karya dan seniman bereaksi terhadapnya. Tetapi lumbung hadir sebagai sebuah konsep dan nilai-nilai yang kemudian dipraktekkan secara menyeluruh ke dalam seluruh proses artikulasi artistik dan pengorganisasian Documenta 15. Ini seperti menginstall sebuah operating system baru, OS baru, ke dalam Documenta yang sebelumnya sudah mempunyai OS-nya sendiri, tradisinya serta sejarah dan mekanismenya sendiri. Mengapa jalan itu yang kami ambil? Kami lebih memilih untuk mengundang balik Documenta ke dalam perjalanan lumbung kami, daripada terseret ke arah jalan Documenta yang kita tahu mempunyai tradisi kuratorial dan event yang sangat Eurocentrik dan memusat. Lalu kami mendorong pembagian sumber daya moneter Documenta dan kuasa kuratorial kepada banyak praktek sejenis lumbung di lokal-lokal lain di belahan bumi yang berbeda, dengan tujuan untuk saling belajar, berjejaring, dan saling memperkuat antar ekosistem. Di dalam mengupayakan sistem atau mekanisme lumbung ini, perlahan-lahan kami menyadari adanya nilai-nilai yang secara organik muncul di dalamnya atau menjadi prakondisinya. Kami merumuskan 10 di mana hanya dalam nilai-nilai inilah praktek lumbung bisa tumbuh. Tentu saja teman-teman lain yang sedang dan akan mempraktekkan sistem lumbung bisa menambahkan atau menguranginya sesuai penemuan teman-teman di dalam prakteknya masing-masing. Ke-10 nilai lumbung ini kira-kira adalah humor, salah satunya. Humor membuat kita bisa menjalankan sistem tersebut dengan penuh kegembiraan. Hal ini penting dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan dan menjadi pelumas untuk komunikasi di dalam kerja kolektif. Ia menjadi wadah untuk eksperimentasi dan inovasi ide-ide baru. Yang berikutnya, kemurahan hati atau generosity. Lumbung bisa hidup jika semua orang di dalam mekanisme itu bekerja untuk berbagi dan mengupayakan kesejahteraan bersama. Ia seumpama kasih ibu. Apa di sepanjang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ini nggak ada audionya. Lumbung akan macet jika orang bekerja dengan imajinasi akumulatif. Cuy, kenapa cuy? Oke. Lumbung akan macet jika orang bekerja dengan imajinasi akumulatif sebagai timbal baliknya. Yang berikutnya adalah nilai keingintahuan. Sebagai sebuah platform saling berbagi dan menerima, lumbung membutuhkan komitmen nyata untuk mengenal yang lain, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari yang berbeda, serta menikmati bekerja dengan orang atau sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Yang berikutnya adalah sikap memadai. Anggota lumbung bisa kecil, besar, tua, atau muda, mereka perlu merasa memadai dengan hidup dan kondisi mereka, sehingga tahu betul apa yang cukup dan bisa berkontribusi terhadap surplus. Dengan atau sumber daya, dia dapat hidup dan mereka menyadari kekuatan itu. Mereka tidak bergantung pada yang lainnya di luar atau lumbung untuk keberadaan mereka. Yang berikutnya, kemandirian. Agenda atau program kerja dikembangkan sebisa mungkin bukan sebagai tanggapan atas tekanan dari luar, pihak komersial, pemberi dana, pemerintah, ataupun rekan sejawat. Meski kita tahu bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya mungkin adalah sebuah fiksi. Berakar pada lokalitas. Organisasi dibangun berdasarkan kebutuhan dan praktik di lokasi tertentu dan dalam kolaborasi terus-menerus dengan berbagai orang dan komunitas di lokasi tersebut. Dari sana akan muncul pengalaman dan pengetahuan yang spesifik. Yang berikutnya, keberlangsungan. Keberlangsungan menjadi penting, tidak hanya baru dan segar, durasi menandakan juga kebertahanan. Tidak perlu harus dalam sebuah organisasi, bisa jadi dilihat dalam komitmen dari waktu ke waktu seorang individu, di mana semangat lumbung terbawa dan terkait dengan durasi keterlibatan mereka dalam berbagai konteks. Yang berikutnya, salah satu yang paling sulit, soal transparansi dan kepercayaan. Membangun kepercayaan adalah nilai lumbung terpenting. Kepercayaan tidak bisa berjalan tanpa tingkat transparansi tertentu
dan membutuhkan waktu untuk membangunnya. Regenerasi. Organisasi berada dalam proses refleksi terus-menerus dalam kaitan dengan konteks keberadaannya. Ia mencari cara untuk beradaptasi, menemukan kembali, meregenerasi dirinya sendiri dalam menanggapi dan dalam hubungan dengan orang lain di sekitarnya atau ekosistem. Regenerasi ini tidak hanya pada manusia yang sosial, tetapi juga pada lingkungan, alam. Yang terakhir, etika dan politik. Etika dan keberpihakan politik dalam lumbung merupakan cermin yang sejalan dan ini inherent dalam organisasi atau kolektif. 10 nilai lumbung ini singkat cerita yang kemudian juga kami install ke dalam proses arah artistik Documenta 15. Penginstalan atau pemasangan konsep lumbung yang sirkular dan berkelanjutan ini kami mulai dengan melihat atau menempatkan 100 hari Documenta di Kassel sebagai perjalanan lumbung yang panjang. Jadi 100 hari Documenta menjadi bagian dari perjalanan lumbung yang panjang. Ketika lumbung diterapkan secara menyeluruh sebagai sebuah konsep dengan nilai-nilainya, otomatis ia mengubah pula cara kami melakukan banyak hal, termasuk yang disebut riset artistik. Dalam prosesnya, kami tidak mencari dan memilih karya yang cocok untuk mengilustrasikan lumbung, tapi kami mencari dan melibatkan kolektif seni dan seniman-seniman yang menerapkan nilai-nilai lumbung dalam praktek mereka. Lebih tepatnya, kami lebih melihat siapa yang bisa diajak bekerja sama, mereka-mereka yang praktiknya dapat menginspirasi dan kita bisa belajar dari praktek-praktek tersebut. Kami hampir tidak terlalu berpikir sebenarnya perihal menyelenggarakan atau membuat pameran. Kami lebih melihat dan mencari siapa-siapa yang bisa diajak kerjasama secara setara dan mutual dalam durasi panjang, berkelanjutan, bahkan melampaui Documenta 15 sendiri sebagai sebuah event. Dengan pendekatan prinsip lumbung seperti ini, kami tidak melihat pameran dan pelibatan di Kassel sebagai perhentian terakhir. Ia menjadi bagian awal dari perjalanan lumbung dan akan terus berproses bahkan setelah Documenta 15. Lewat terbentuknya jaringan, kolaborasi, solidaritas, dan pertemuan-pertemuan yang sudah digagas selama ini. Karena Documenta 15 itu pendek, melumbung itu panjang. Ini karangan editor saya nih, Mr. Berto. Lumbung longa Documenta 15 brevis. Kami lebih tertarik pada tawaran-tawaran model dan praktek dari seniman atau praktek kolektif seni yang sudah, sedang, dan akan mereka kerjakan. Jadi kami melihat juga durasi dan juga menghargai apa yang mereka sudah, sedang, dan akan kerjakan, bukan hanya pada saat itu ketika kami bertemu. Kami percaya pada seniman dan kolektif yang terlibat untuk juga bekerja bersama dan melibatkan seniman serta pelaku lain yang berakar dalam ekosistem mereka. Proses seperti ini membuat keterlibatan berbagai pihak makin berlapis. Seperti pusaran yang meluas, dalam pencarian itu kami bertemu dengan praktek sejenis lumbung di tempat-tempat yang kurang lebih senasib dalam sejarah dan kondisi sosial politik. Eropa Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, Pasifik, Amerika Latin. Di beberapa wilayah tersebut ada model-model menyerupai lumbung. Di Mali ada Maya, Kalaka di Hungaria, Minga di Amerika Latin, Ubuntu di Afrika. Ada satu lagi saya lupa di Kamboja. Seniman dan kolektif seni dari wilayah-wilayah tersebut sama seperti kita, menghadapi problem kerentanan ekonomi, krisis lingkungan, tertindas dan terpinggirkan, eksploitasi kapitalisme global, berjuang atas ketahanan tanah dan teritori, konflik kelas, melawan otoritarianisme, ketidaksetaraan gender, perlawanan masyarakat asli, dan diskriminasi ras. Model berbagai sumber daya,
Model berbagi sumber daya secara kolektif seperti lumbung menjadi cara bertahan dan strategi perlawanan di dalam krisis dan problem-problem tersebut. Karenanya, banyak karya yang ada di Documenta 15 adalah hasil akumulasi pengalaman atau proses yang terus-menerus dari komunitas dan kolektif tersebut. Karya-karya yang ada dalam Documenta 15 kemudian hadir sebagai bentuk-bentuk dari pertautan, praktek artistik, dan aktivisme. Karya-karya ini bisa dilihat sebagai bentuk perjuangan atau model ekonomi dan edukasi yang berakar pada sebuah komunitas seni atau pada sebuah ekosistem tertentu. Di dalam Documenta 15 yang ditawarkan tidak hanya pameran seperti selama ini berlaku, tapi juga mengalami konteksnya dan pertemuan fisik serta silang pengetahuan yang beragam. Perihal inilah yang kami sasar, di mana pelaku seni dan warga atau penonton bisa saling bertukar, berbagi pengetahuan, dan belajar bersama. Maka yang terjadi adalah sebuah pameran yang tidak representatif. Ruang, karya, pameran, peristiwa, dan kehadiran digunakan sebagai alat berbagi, bercakap, belajar, dan berinteraksi. Documenta 15 menjadi sebuah konferensi besar selama 100 hari. Kerap ruang, peristiwa, dan event kesenian menjadi sangat ekstraktif dan memusat. Ia mencerabut banyak hal dari kelakalannya dan ketercerabutan itu dibawa dan dipertontonkan pada ruang tertentu secara representasional. Apakah event berskala besar seperti bienal, festival, bahkan Documenta sekalipun peduli dengan apa yang terjadi pada ekosistem negara atau lokal-lokal lain? Mungkin tidak. Di dalam Documenta 15, hal ini kami tantang dengan selalu mengajukan model kerja dengan penekanan agar semua sumber daya dalam segala bentuk, dana, pengetahuan, pengalaman, material, dan lain-lain bisa secara sirkular berputar kembali ke tiap lokalnya, tempat praktek kesenian itu berasal. Jadi kami membayangkan bagaimana sebuah event tidak hanya mengambil keseluruhan keuntungan dari sumber daya dan maknanya, tapi bagaimana sebuah event bisa bermakna secara signifikan dan bisa dinikmati secara setara dalam konteks lokal masing-masing pula. Kami berusaha mendorong bagaimana supaya event-event besar atau event-event kesenian juga berpikir selain tentang dirinya. Upaya untuk itu bisa terlaksana dengan sistem lumbung yang di dalam prakteknya dioperasikan dengan prinsip-prinsip berikut, yaitu menyediakan ruang untuk berkumpul dan mengeksplorasi ide melalui mekanisme majelis. Secara swakelola, seniman lumbung bertukar pikiran dan gagasan serta membuka diri pada kolaborasi serta pengambilan keputusan lewat majelis, tidak memusat, tanpa struktur dan terus berotasi, bermain-main antara bentuk formal dan informal, berkumpul dan bertemu menghabiskan waktu bersama dengan menyediakan tempat untuk peleburan berbagai pikiran, tenaga, dan ide, menyediakan arsitektur atau desain arsitektur, dan konsep spasial yang memungkinkan terjadinya percakapan, dan menjadi tuan rumah yang menjamu. Prinsip-prinsip di atas kami terjemahkan ke dalam mekanisme, desain, dan protokol. Melalui pelibatan berbagi kuasa serta mekanisme pengambilan keputusan bersama lewat majelis, kami banyak mengubah relasi kurator dan seniman dan seniman. Lebih jauh lagi, kami juga mengubah relasi kuasa tidak setara yang selama ini terjadi dalam dunia seni budaya secara umum. Beberapa contohnya antara lain, mengubah relasi antara lembaga event seni dan publik dengan lebih menghargai publik sebagai peserta yang aktif. Lalu mengubah relasi lembaga seni, seniman, dan pendonor, sponsor atau funder, dengan mengundang pihak pendonor menjadi bagian dari lumbung dan berbagi sumber daya mereka kepada seniman yang tidak didukung oleh negaranya. Berikutnya, menerapkan kesadaran lingkungan dalam mendesain pameran dengan hanya menggunakan material-material yang dapat digunakan secara reuse, dan setelah pameran, material-material itu didistribusikan kepada yang membutuhkan seperti sekolah dan ruang inisiatif di Kassel. Kami juga mengubah beberapa bagian ruang pamer menjadi tempat tinggal untuk seniman dan kolektif dan para kolaborator dari ekosistem tertentu.
Seniman Lumbung secara bersama-sama juga mengelola sebagian ruang pamer yang diubah menjadi ruang bersama untuk aktivitas seperti konferensi, lokakarya, forum, diskusi, hingga pementasan musik dan karaoke. Kami juga melumbungkan sebagian pengelolaan dana dokumenta dengan menerapkan alokasi dana tanpa syarat bagi kebutuhan dasar tiap kolektif dan seniman. Selain itu, kami juga menyamaratakan dana produksi untuk setiap seniman, alih-alih dana produksi biasanya dialokasikan seturut hasrat seniman. Kami juga mengalokasikan sejumlah dana ke dalam lumbung yang dikelola bersama oleh seluruh seniman melalui mekanisme majelis. Ini tidak mudah karena mereka sudah mempunyai sistem sendiri dan kami harus banyak sekali mengubah secara manajemen, legal, kontrak, dan seterusnya. Banyak sekali yang tidak terlihat di pamerannya memang. Lumbung kami terapkan di Documenta 15 karena model ini sudah dan sedang kami jalani. Ia menjadi konsep kelola estetik kami sebagai collective of collective. Ia juga diterapkan karena kenyataannya seni rupa kontemporer saat ini, termasuk di sana ekonominya, pelakunya, dan cara pengelolaannya, didefinisikan oleh kapitalisme modern. Pendefinisian yang sangat asimetris, eksploitatif, ekstraktif, kompetitif, dan dalam banyak hal operasinya memusat di barat, yang juga pada saat bersamaan opresif dan rasis. Buat sebagian orang, model lumbung ini menginspirasi, bahkan dibutuhkan demi berubahnya medan dan model ekonomi seni dunia. Bagi organisasi dan seniman yang terlibat, lumbung dalam Documenta 15 telah menyediakan ruang belajar dan menguatkan solidaritas atas perjuangan-perjuangan di lokalitas masing-masing. Yang terjadi kemudian adalah benturan keras antara dua operating system ini yang berasal dari dua kosmologi yang berbeda. Yang satu merayakan kesetaraan dan pembagian kuasa dengan pelibatan banyak pihak atas dasar kepercayaan dan kemurahan hati. Yang lain melihatnya sebagai sebuah ancaman, bahkan kekacauan, dan berusaha menanganinya dengan bertumpu pada kepercayaan atas supremasi kontrol. Yang satu melihat tamu sebagai berkah dan merayakannya dengan perjamuan. Yang lain melihat tamu sebagai ancaman atas teritori dan sumber daya. Konsep lumbung menjadi tawaran radikal dalam konteks tatanan Eropa yang narsistik, self-centered, dan paranoid akan kehilangan sumber daya serta kuasa yang mereka kumpulkan selama ratusan tahun dari daerah penjajahan. Terlepas dari benturan itu, Documenta 15 telah berakhir dengan mencatat lebih dari 738.000 pengunjung yang berasal dari 38 negara, penonton terlibat dengan aktif, banyak support dari penonton karena mereka untuk pertama kalinya bisa menjadi bagian dari seluruh event. Lebih dari 1.500 seniman terlibat dan lebih dari, ini agak konyol, lebih dari 1.700 event atau aktivasi terselenggara dalam 100 hari. Saya mungkin hanya menikmati sekian persennya. Beberapa pihak setelah melihat apa yang terjadi di Kassel mengganti nama Documenta 15 dengan lumbung pertama. Documenta 15 tidak memberikan kita pekerjaan rumah, tapi lumbung pertama menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu adalah mengimajinasikan dan lantas mempraktekkan mekanisme lumbung sehingga ia bisa beradaptasi dan mendapatkan masukan-masukan baru dari lokalitas masing-masing.
Model ekonomi yang ditawarkan di dalam lumbung pertama perlu diuji dan dieksperimentasikan lebih lanjut. Faktor waktu menjadi sangat penting dalam proses ini, di mana kepercayaan dan percakapan sebagai pengganti sistem kontrol dengan berbasis kuasa membutuhkan waktu untuk dibentuk. Yang lain adalah soal skala, di mana seperti sel yang kita tahu, yang kita pelajari waktu kecil, ia harus menentukan skala tertentu yang tepat untuk membelah diri dan menciptakan unit yang baru untuk menjaga kemanusiawian relasi-relasi di dalamnya. Tidak bertumbuh dengan ambisi menjadi satu entitas besar yang sangat berisiko menjadi dominan, tetapi harus dijaga agar tetap kecil, menengah, tetapi banyak. Berbeda-beda dan terkoneksi, berakar dan menjalar. Lumbung pertama di Kassel telah berakhir 25 September lalu. Telah terbentuk jejaring lumbung interlokal, lumbung artis, lumbung Indonesia. Seperti yang kami gagas sebelumnya, praktek lumbung telah terus berlanjut di beberapa kota dan tempat. Dan tentunya nilai-nilai dan konsep lumbung terbuka untuk diterapkan dimanapun oleh siapapun, termasuk teman-teman yang ada di sini semuanya. Semoga perjalanan panjang menghidupkan kembali tradisi lumbung dapat menjadi bagian dari pencarian model hidup bersama yang lebih setara dan adil dalam konteks dunia hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Semoga kita bisa meneruskan lumbung. Terima kasih untuk mendengarkan.